Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Dwi Santoso dengan NIM 230711610029. Yang saya hormati Bapak Rosyid selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam. Jawaban ini saya sampaikan sebagai bentuk pemahaman akademik saya terhadap konsep asas serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang pertama ada alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Mempelajari hukum Islam secara akademik merupakan kebutuhan ilmiah yang sangat penting, terutama dalam konteks negara Indonesia yang memiliki karakter masyarakat yang religius dan plural. Hukum Islam bukan sekedar aturan, ibadah atau tuntutan moral keagamaan, melainkan sebuah sistem hukum yang memiliki metodologi, struktur norma, sumber hukum, asas-asas hukum, serta tujuan hukum yang jelas dan sistematis. Dan dari perspektif ilmu hukum Islam layak dipelajari karena memenuhi unsur sebagai sebuah sistem hukum yang utuh. Ia memiliki sumber hukum utama berupa Al-Quran dan hadis, sumber hukum sekunder seperti ijma dan qiyas yang akan kita bahas nanti, serta perangkat metodologis seperti ushul fiqh dalam proses penemuan hukumnya. Hal ini menjadikan hukum Islam tidak kalah kompleks dibandingkan sistem hukum modern lainnya. Selain itu, hukum Islam memiliki dimensi normatif dan sosiologis sekaligus. Secara normatif, hukum Islam bersumber dari wahyu. Namun, secara sosiologis, ia hidup, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kajian akademik, hukum yang hidup di masyarakat atau living law merupakan objek kajian penting karena hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, hukum Islam berperan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Tanpa memahami hukum Islam, analisis terhadap sistem hukum nasional Indonesia menjadi timpang karena mengabaikan salah satu sumber hukum yang paling berpengaruh. Secara filosofis, hukum Islam menekankan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan. Hukum tidak hanya dilihat sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak manusia, dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini sangat relevan dengan pengembangan hukum modern yang berorientasi pada keadilan sosial. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang sah, diakui, dilembagakan, meskipun tidak berlaku secara universal bagi seluruh warga negara. Kedudukan ini bersifat khusus dan terbatas pada bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan umat Islam. Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum Islam berakar pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dari sinilah legitimasi yuridis hukum Islam dalam sistem hukum nasional berasal atau tercipta. Dalam praktik hukum positif, hukum Islam berfungsi sebagai sumber hukum material, yaitu sumber nilai dan substansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Keberadaan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan resmi negara semakin menegaskan kedudukan hukum Islam. Peradilan agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara-perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, hukum Islam
tidak berada di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral yang hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum barat. Baik, di nomor 3 ada pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal atau kaku, melainkan melalui berbagai pola yang menyesuaikan dengan karakter negara hukum Pancasila. Pola pertama adalah formalisasi, yaitu ketika norma hukum Islam secara eksplisit diangkat menjadi hukum positif melalui peraturan perundang-undangan. Contoh paling nyata adalah hukum perkawinan, wakaf, dan perbankan syariah. Dalam pola ini, negara secara langsung mengadopsi norma Islam dan menjadikannya mengikat secara hukum. Pola kedua adalah substansialisasi, yaitu pengembalian nilai-nilai universal hukum Islam tanpa menyebutkan simbol atau istilah keislamannya. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan kemaslahatan umum diadopsi ke dalam hukum nasional. Jadi tanpa adanya embel-embel hukum kita ambil dari hukum Islam nih. Jadi tanpa adanya embel-embel itu kita sudah mengadopsi sebenarnya. Dan pada pola ketiga adalah pola kultural, yaitu hukum Islam dijalankan sebagai kesadaran hukum masyarakat. Dalam pola ini, negara tidak memaksakan norma secara formal, tetapi masyarakat menjalankannya berdasarkan keyakinan dan tradisi pada setiap daerahnya masing-masing. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan dapat hidup dalam kerangka negara modern yang plural. Keempat, ada contoh konkret tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Salah satu konsep ini dalam hukum Islam adalah maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum. Di antara tujuan tersebut ada perlindungan terhadap harta, hifz al-mal, dan perlindungan terhadap keturunan, hifz an-nas. Perlindungan harta diwujudkan melalui berbagai aturan yang melarang perampasan hak milik orang lain. Islam melarang pencurian, perampokan, penipuan, riba, dan korupsi. Selain larangan, Islam juga mengatur mekanisme distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Jadi tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Dalam praktiknya, perlindungan harta terlihat dalam aturan jual beli yang mensyaratkan adanya kerjasama objek, harga, dan kerelaan para pihak. Dengan demikian, hukum Islam mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi. Jadi sebisa mungkin agar roda kehidupan itu adil, berputar secara jelas, dan tidak berpihak pada suatu golongan. Jadi benar-benar untuk saling membantu. Perlindungan keturunan diwujudkan melalui pengaturan pernikahan yang sah, larangan zina, pengaturan nasab, serta kewajiban wali nikah. Tujuan utamanya ialah menjaga kehormatan sesama manusia, kejelasan garis keturunan, dan stabilitas keluarga sebagai unit terkecil di lingkungan masyarakat. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Namun, keduanya tidak merinci seluruh persoalan kehidupan manusia secara detail. Banyak persoalan modern yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti transaksi digital, teknologi medis, dan sistem keuangan modern. Ijma diperlukan sebagai mekanisme kolektif untuk menyatukan pendapat para ulama terhadap persoalan yang baru, ya yang tadi dibahas, yaitu yang mungkin tidak ada di zamannya Rasul. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki kepastian hukum dan terhindar dari perpecahan. Sedangkan kias diperlukan sebagai metode analogi hukum, yaitu menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang lama yang memiliki kesamaan iliyat atau case yang lama dan case yang baru itu sumbernya sama mungkin. Kias memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Tanpa ijma dan qiyas, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan kehilangan daya jawab terhadap dinamika sosial. Mungkin secara gampangnya, tanpa adanya kehadiran ijma dan qiyas dan ijma, hukum Islam akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keenam ada urutan wali nikah dan status ayah biologis anak luar nikah. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Urutan wali nikah didasarkan pada hubungan nasab dari garis ayah. Urutannya adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, dan terakhir wali hakim. Ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah karena hubungan nasab tidak diakui secara syar'i. Dalam kondisi tersebut, wali nikah yang sah adalah wali hakim. Ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban hukum dan kejelasan nasab. Dan yang ketujuh ada perbedaan hukum waris, wakaf, dan wasiat dan hibah. Hukum waris mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi jelas. Jadi kemana harta itu akan pergi selanjutnya itu jelas tertulis. Pembagiannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan tidak dapat diubah secara sepihak. Sedangkan wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen. Harta wakaf tidak boleh diwariskan, dijual, dialihkan, ya tidak bisa dijual belikan. Sedangkan wasiat adalah pesan pemberian harta maksimal sepertiga dari total harta setelah meninggal dunia dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Jadi harus diskusi dulu jika si ahli waris yang satu ingin mendapatkannya atau tidak sesuai dengan prosedurnya, harus diskusi dulu sesama ahli warisnya. Dan terakhir ada hibah, adalah pemberian harta saat masih hidup yang bersifat sukarela dan langsung berpindah ke pemilikan. Jadi mungkin mirip-mirip dengan sodakoh, tapi bersifat permanen atau benda yang ada ketentuan minimalnya. Dan yang nomor 8, maaf sebelumnya, lanjut ke nomor 8, yaitu bila mana anak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3 harta warisan. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dan tegas di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam bukan sekedar tradisi, melainkan hukum yang memiliki dasar wahyu dan rasionalitas keadilan. Jadi jelas untuk bisa memiliki harta warisan itu jelas ada pedoman tata caranya. Anak perempuan dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut adalah ketika anak perempuan berjumlah 2 orang atau lebih, tidak adanya anak laki-laki, dan tidak ada ayah dari pewaris yang masih hidup. Dalam keadaan ini, anak perempuan menjadi ahli waris utama yang menerima bagian terbesar. Pemberian bagian 2/3 kepada anak perempuan sering disalahpahami sebagai bentuk ketidakadilan gender. Padahal, dalam sistem hukum waris Islam, pembagian tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin, tetapi juga tanggung jawab ekonomi, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan anak perempuan tidak dibebani kewajiban menafkahi keluarga. Dan ketentuan 2/3 ini justru menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan ekonomi yang kuat kepada perempuan ketika mereka berada dalam posisi rentan, yaitu ketika tidak ada anak laki-laki sebagai penopang nafkah keluarga. Dengan demikian, aturan ini merupakan bentuk keadilan substantif, bukan keadilan matematis semata. Dalam praktik di Indonesia, ketentuan ini sering menjadi sumber sengketa karena kurangnya pemahaman ahli waris. Banyak keluarga membagi harta secara musyawarah tanpa memahami hak-hak normatif ahli waris.
sehingga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Jadi untuk para ahli waris, sebisa mungkin kita bisa mempelajari hukum waris, bagaimana pembagiannya, cara pembaginya, cara ngebaginya, dan apa aja hal yang agar bisa kita mendapatkan waris tersebut biar tidak ada miskomunikasi. Dan yang kesembilan, ada sebab sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh pewaris. Gugatan terhadap harta wakaf yang telah diwakafkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan keluarga pewaris. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum wakaf Islam dan kepentingan ahli waris. Salah satu penyebab utama terjadinya gugatan adalah kurangnya pemahaman ahli waris mengenai hukum wakaf. Ya, mungkin kurang belajar, kurang pemahaman. Banyak ahli waris yang menganggap seluruh harta peninggalan orang tua adalah hak waris yang dapat dibagi, tanpa menyadari bahwa harta yang telah diwakafkan keluar dari harta warisan dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi mutlak ya. Penyebab kedua adalah wakaf yang tidak dicatat secara resmi. Dalam banyak kasus, wakaf dilakukan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf dan tanpa pencatatan di Badan Wakaf Indonesia atau kantor urusan agama. Ketika pewaris meninggal, ahli waris meragukan keabsahan wakaf tersebut dan mengajukan gugatan. Mungkin case-nya miskom, si pewaris ini meninggal tanpa ngomong ke ahli waris yang sebenarnya bahwa sebenarnya itu barang atau itu sudah diwakafkan, jadi merasa kurang sah atau kurang jelas keabsahannya. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap harta wakaf juga membuka peluang penyalahgunaan dan sengketa. Jika Nasir tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ahli waris makin merasa memiliki alasan untuk menggugat wakaf tersebut. Dari perspektif hukum Islam, gugatan terhadap harta wakaf yang sah tidak dibenarkan karena wakaf bersifat kekal, abadi, dan tidak dapat dibatalkan. Namun dalam konteks hukum positif, lemahnya administrasi sering menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh ahli waris. Dan yang ke-10 ada jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum Islam sangat menekankan keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai bentuk jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur ketidakpastian. Salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penyerahan. Contohnya adalah menjual ikan yang masih di laut, kayak jualnya sekarang tapi ikannya belum ada gitu, atau burung yang masih terbang. Larangan ini bertujuan melindungi pihak dari spekulasi dan penipuan. Jenis kedua adalah jual beli yang mengandung riba, baik riba fadhi maupun riba nasi'ah. Riba dianggap merusak keadilan ekonomi karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha nyata dan menekan pihak yang lemah secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah jual beli barang haram seperti minuman keras, narkotika, atau barang yang dilarang oleh syariat. Larangan ini tidak hanya bersifat hukum tetapi juga moral, karena barang haram itu dianggap merusak individu dan masyarakat. Tapi mungkin pada zaman sekarang mulai banyak yang menormalisasikan entah itu minuman keras, narkotika, tapi ya sebagai mahasiswa kita wajib memerangi hal tersebut. Dan jenis keempat adalah jual beli yang mengandung penipuan, seperti menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi informasi. Islam menekankan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Jadi kayak ini sebenarnya
penjualnya ngomong ini mulus padahal dalam buahnya itu busuk, mungkin seperti itu. Jadi Islam sangat mengharamkan jual beli yang seperti itu, tidak boleh guys. Dan yang ke-11, cara memberikan keuntungan kepada nasabah dalam perbankan syariah tanpa sistem bunga. Dalam perbankan syariah, sistem bunga dilarang karena mengandung unsur riba. Namun, larangan bunga bukan berarti bank syariah tidak dapat memberikan keuntungan kepada nasabah. Justru perbankan syariah menawarkan sistem yang lebih adil dan transparan. Salah satu mekanisme utama adalah sistem bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi ada dealnya dulu. Sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dan risiko yang ditanggung oleh bersama antara pihak peminjam dan perbankannya tersebut. Selain itu, bank syariah juga menggunakan akad jual beli seperti muradobah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Keuntungan bank berasal dari margin tersebut, bukan dari bunga pinjaman. Bank syariah juga menggunakan akad sewa atau ijarah, di mana bank memperoleh keuntungan dari biaya sewa atas barang atau jasa yang telah disediakan. Mekanisme ini sangat umum dalam pembiayaan kendaraan dan properti biasanya. Dengan adanya sistem ini, keuntungan bank syariah berasal dari aktivitas ekonomi real, bukan dari eksploitasi kebutuhan nasabah. Hal ini menjadikan perbankan syariah lebih stabil dan beretika, lebih halal mungkin. Dan yang terakhir di nomor 12 yaitu ciri dan motif utama gadai syariah dan asuransi syariah. Baik, lanjut yang terakhir di nomor 12 ada ciri dan motif utama gadai syariah dan asuransi syariah ya. Gadai syariah dan asuransi syariah merupakan dua lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Dalam gadai syariah, motif utamanya bukan mencari keuntungan dari kesulitan, melainkan membantu kebutuhan dana jangka pendek. Ya kurang lebih ya mereka tidak berpatokan untuk untung lah, tapi lebih ke menolong seseorang dalam waktu jangka pendek. Nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan, dan lembaga gadai hanya menarik biaya pemeliharaan barang, bukan bunga pinjamannya. Ciri utama gadai syariah adalah transparansi biaya, tidak adanya bunga, dan tidak adanya penalti yang memberatkan. Hal ini membedakan gadai syariah dari praktek rentenir atau gadai konvensional. Better kayaknya guys. Sementara itu, asuransi syariah berlandaskan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong. Premi yang dibayarkan peserta dimasukkan ke dalam dana tabaru, yaitu dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Motif utama asuransi syariah bukan mencari keuntungan sepihak, hampir sama ya. Kayak dua agensi ini tidak memikirkan keuntungan, tapi lebih fokusnya itu untuk menolong yang sedang kesusahan. Mungkin beda di rentan jangka waktu. Ya, balik motif utama asuransi syariah bukan mencari keuntungan sepihak, melainkan menciptakan solidaritas sosial. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan jasa yang disepakati. Asuransi syariah juga bebas dari unsur riba, ghar, dan maisir, sehingga dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Jadi yang membedakan dua agensi ini dengan agensi konvensional mungkin dari tidak adanya bunga, terus lebih mudah, dan tanpa adanya tekanan yang diberikan kepada
orang yang sedang kesusahan ekonomi atau apapun itu, jadi lebih enjoy atau lebih tenang untuk menghadapi masalah yang sedang dia alami. Baik, itu mungkin. Jadi dari ke-12 soal yang Bapak Rosyid berikan itu kita rangkup dari satu semester itu. Mungkin banyak ilmu yang baru yang saya serap, atau wah ternyata hukum Islam sedetail dan semenarik itu untuk dipelajari, entah dari hukum waris atau cara pembagian wakaf, infak, dan lain-lain perbedaannya. Dan itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu masih dibutuhkan sampai saat ini, dan tidak adanya kata untuk hukum Islam ketinggalan zaman. Jadi hukum Islam itu benar-benar mengikuti perkembangan zaman, mulai kita dari zaman Rasul sampai zaman sekarang tuh tetap bisa aktif dan jadi pedoman panduan untuk hukum-hukum yang lainnya. Dan mungkin Indonesia dengan negara mayoritas Islam juga sangat berpegang teguh terhadap hukum Islam tersebut, jadi sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Dan untuk kita udah di penghujung atau penutup, demikian pemaparan materi jawaban ujian akhir semester mata kuliah hukum Islam Ferry Dwi Santoso. Itu sekian yang bisa saya sampaikan atas materi yang sudah saya pelajari bersama Bapak Rosyid dan teman-teman mata kuliah hukum Islam. Semoga penjelasan ini dapat menunjukkan pemahaman akademik saya terhadap materi hukum Islam. Atas perhatian Bapak Rosyid dan kawan-kawan yang lain, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.